Assalamualaikum sahabat sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pola makan untuk anak. Yang pertama adalah tips untuk mengatasi bagaimana kalau anak kita susah makan. Yang kedua adalah info tentang kecukupan konsumsi gula untuk anak, serta bagaimana tips untuk mengatasi kelebihan konsumsi gula pada anak. Saya yakin info ini nanti akan bermanfaat untuk kita sebagai orang tua. Yuk kita ikuti bagaimana penjelasannya. Tips yang pertama adalah ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam persiapan makan. Berpartisipasi di sini tentu saja adalah berpartisipasi secara sederhana, seperti misalnya ikut mengambilkan bahan makanan, ikut memotong makanan, atau yang lainnya. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengajari mereka tentang nilai gizi dan variasi bahan makanan. Minta bantuan mereka juga untuk menyiapkan makanan dalam bentuk yang lucu dan unik. Dengan demikian, mereka akan tertarik terhadap makanan yang disiapkan dan juga bertanggung jawab untuk ikut menghabiskannya. Tips yang kedua adalah mulailah dengan porsi kecil. Porsi yang terlalu banyak di atas piring akan membebani seorang anak. Dan apabila mereka tidak mau menghabiskannya, tidak masalah. Anak-anak biasanya akan berhenti makan ketika mereka merasa kenyang. Jangan memaksanya untuk menghabiskan makanannya karena mereka akan berpikir bahwa waktu makan bukan hal yang menyenangkan. Tips yang ketiga adalah berikan makan dengan frekuensi sering. Alasan anak menolak untuk makan adalah karena mereka tidak merasa lapar. Aturan makan 3 kali sehari tidak akan membuat sistem pencernaannya merasa cukup lapar. Sebaiknya, biasakan anak makan setiap 2-3 jam untuk meningkatkan nafsu makan anak. Tentu saja dengan diberikan secara porsi kecil. Tips yang keempat adalah siapkan menu favoritnya. Berikan variasi menu yang berbeda setiap hari dan tawarkan menu baru untuk mengetahui menu favorit dari anak Anda. Hindari menawarkan makanan ketika anak Anda sedang lelah atau sedang jengkel. Tips yang kelima adalah selingan sehat. Siapkan selingan dengan kandungan gizi yang lengkap jika Anda menginginkan nafsu makan anak Anda baik. Siapkan sayur, buah, roti, yogurt, atau sereal untuk menu selingannya. Tips yang keenam adalah berikan air putih. Berikan air putih di pagi hari kepada anak sebelum mereka meminum susunya. Begitu pula saat makan utama, berikan air putih 30 menit sebelum waktu makan untuk meningkatkan nafsu makan anak. Tips yang ketujuh adalah suhu yang pas. Suhu lingkungan yang terlalu panas akan membuat nafsu makan anak menghilang. Ajak anak Anda makan di kursi dekat jendela untuk mendapatkan hawa sejuk dari luar, atau sekali-kali ajak mereka makan di luar seperti misalnya di halaman samping atau halaman belakang. Tips yang ke-8 adalah jangan jadikan susu sebagai makanan utama. Kebanyakan anak dengan nafsu makan kurang memiliki masalah yang disebut dengan terlalu banyak minum susu. Susu yang dikonsumsi tepat sebelum makanan utama akan menghilangkan nafsu makannya. Walaupun ada anggapan di masyarakat bahwa susu dianggap sebagai minuman atau makanan sempurna yang bisa menggantikan makanan utama, tapi anggapan ini adalah salah karena tidak semua
Zat gizi yang ada dalam susu dapat memenuhi kebutuhan gizi seorang anak. Tips yang ke-9 adalah berikan sarapan sehat pada anak. Sarapan yang sehat akan mempengaruhi nafsu makan anak. Sarapan akan meningkatkan metabolisme setelah 1 malam berpuasa. Artinya adalah pada saat tidur, anak tidak mengkonsumsi makanan apapun. Nah, pada pagi hari dengan sarapan yang sehat akan menyediakan energi awal untuk beraktivitas anak seharian. Tips yang ke-10 adalah buat suasana makan yang menyenangkan. Ajak anak makan bersama keluarga dan ajak ngobrol anak tentang hal yang menyenangkan atau sesuatu yang lucu. Dengan demikian, anak akan merasa bahwa waktu makan adalah waktu yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Ini kita akan membahas tentang konsumsi gula pada anak. Sebagaimana umumnya, anak-anak suka sekali makan makanan yang manis seperti permen, es krim, coklat, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang tua harus mengawasi pola konsumsi anak-anak kita dengan baik. Dikarenakan kelebihan konsumsi gula dapat mengganggu kesehatan anak dan menyebabkan penyakit seperti obesitas dan diabetes meletus. Oleh karena itu, yuk kita ikuti bahasan tentang seluk-beluk karbohidrat sederhana terutama gula, dan berapa anjuran konsumsi gula untuk anak serta tips untuk mencegah konsumsi gula berlebih. Gula merupakan salah satu jenis dari karbohidrat. Ada 2 jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat sederhana, yaitu golongan monosakarida dan disakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dan merupakan monomer yang terdiri dari 5 atau 6 karbon. Beberapa monosakarida yang banyak dijumpai diantaranya yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan pentosa. Glukosa mempunyai nama lain yaitu dextrosa atau gula anggur. Glukosa diantaranya terdapat dalam buah, sirup jagung, nira, dan bersamaan dengan fruktosa di dalam madu. Fruktosa dinamakan juga levulosa atau gula buah, yaitu gula yang paling manis. Fruktosa banyak terdapat dalam madu bersama dengan glukosa dalam buah dan dalam nektar bunga. Adapun galaktosa merupakan hasil pencernaan laktosa dan tidak terdapat bebas di alam seperti halnya glukosa dan fruktosa. Disakarida biasanya mengandung 2 unit monosakarida sederhana. Ada 4 jenis disakarida yaitu sukrosa, maltosa, laktosa, dan trehalosa. Sukrosa disebut juga gula tebu atau gula bit atau yang biasa kita kenal gula pasir. Merupakan gula yang paling banyak dikonsumsi. Sukrosa tersusun oleh glukosa dan fruktosa. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati di dalam usus manusia. Maltosa dipecah menjadi 2 unit glukosa. Laktosa hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Konsumsi karbohidrat yang berlebih dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit. Menurut data WHO, sebanyak 422 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes dan 1,1 juta anak menderita diabetes. Adapun untuk obesitas, data WHO menyebutkan sebanyak 18% anak di seluruh dunia menderita obesitas.
Penelitian yang dilakukan oleh Becker menunjukkan peningkatan risiko penyakit jantung mencapai 33% saat dewasa pada anak yang mengalami obesitas umur 7-13 tahun. Untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada anak, maka kita perlu mengetahui berapa batasan konsumsi gula untuk anak. Berikut adalah tumpeng gizi seimbang yang merupakan panduan konsumsi makan kita dalam sehari. Batasan konsumsi gula pada anak adalah maksimal 4 sendok makan dalam sehari. Gula di sini tidak hanya gula pasir, tapi gula yang terdapat pada makanan yang manis seperti permen, coklat, es krim, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua harus berusaha untuk mengatur konsumsi gula pada anak. Berikut adalah tips untuk mencegah kelebihan konsumsi gula pada anak. Tips yang pertama adalah mengurangi secara perlahan penggunaan gula, baik pada minuman, teh, kopi, susu, ataupun pada saat membubuhkan gula pada masakan. Selain itu adalah membatasi minuman yang bersoda. Yang kedua adalah membatasi konsumsi coklat dan es krim pada anak. Tips yang ketiga adalah selalu membaca informasi kandungan gula dan kandungan total kalori dalam makanan jika berbelanja makanan dalam kemasan. Tips yang keempat adalah mengganti jajanan yang manis dengan buah atau sayuran. Demikian tadi tips-tips yang berkaitan dengan pola makan anak yang dapat diterapkan oleh kita sebagai orang tua agar anak kita tetap sehat dan bugar. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.